warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanatul Azra, NIM 19045072. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang ada di Eropa Timur, yaitu konflik Rusia di Eropa Timur. Yang mana tugas ini saya buat untuk mempelajari salah satu mata kuliah, yaitu Geografi Regional Dunia Kontemporer. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu gambaran umum atau karakteristik dari Eropa Timur. Yang mana petanya dapat teman-teman lihat pada slide presentasi. Eropa Timur terletak pada 41 derajat lintang utara sampai 81 derajat lintang utara dan 27 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Eropa Timur secara geografis adalah wilayah di bagian timur benua Eropa. Pada umumnya kawasan ini terletak antara pegunungan Ural dan Kaukasus serta perbatasan Rusia Barat, atau secara alternatif juga mencakup negara-negara yang berdekatan dengan perbatasan Rusia Barat. Negara-negara yang berada di kawasan ini antara lain yaitu Rusia, Belarusia, Ukraina, Moldova, Bulgaria, Hungaria, Slovakia, Ceko, Polandia. Negara-negara Eropa Timur merupakan kawasan yang merupakan zona politik dan militer yang diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan luar. Pada masa Perang Dingin, Eropa Timur terbagi atas 8 negara dengan karakteristik, yaitu negara-negara yang menjadi bagian dari Uni Soviet. Dan secara ideologis adalah tergolong sosial komunis. 8 negara tersebut memiliki struktur politik dan sosial yang sangat tipikal sekali dengan Uni Soviet. Selanjutnya yaitu gambaran umum atau karakteristik dari negara Rusia, yang mana petanya dapat teman-teman lihat pada slide presentasi. Rusia secara astronomisnya berada di antara 41 derajat sampai 82 derajat lintang utara dan 19 derajat sampai 169 derajat bujur barat, yang memiliki penduduk sebanyak 142.320.790 jiwa pada tahun 2021. Secara geografis, Rusia berada di dua benua. Secara geografis, Rusia yang berada di dua benua ini berbatasan dengan Finlandia, Lituania, Ukraina, dan Belarus di sebelah barat, sedangkan di sebelah timurnya adalah Laut Pasifik. Di sebelah selatan, Rusia berbatasan dengan Cina atau Tiongkok, Korea Utara, dan Kazakhstan, sedangkan di sebelah utara Rusia adalah Samudra Arktik. Rusia juga berbatasan dengan negara Georgia, Azerbaijan, Laut Kaspia, dan pegunungan Kaukasus di sebelah barat daya. Rusia adalah negara terbesar di dunia yang membentang luas di dua benua, yaitu benua Asia, bagian utara Asia, dan benua Eropa, bagian timur Eropa. Negara yang memiliki nama lengkap Federasi Rusia ini memiliki luas wilayah sebesar 17.098.242 km kuadrat, atau sekitar 9 kali lebih besar dari wilayah negara kita, Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu gambaran umum dari negara Ukraina, yang mana petanya dapat teman-teman lihat pada slide presentasi. Ukraina adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Timur, yang secara astronomisnya berada di antara 44 derajat sampai 53 derajat lintang utara dan 22 derajat sampai 41 derajat bujur timur. Negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet ini berbatasan dengan Rusia di sebelah timur dan timur laut, sedangkan di sebelah barat Polandia dan Slovakia.
Di sebelah barat daya, Ukraina berbatasan dengan Hungaria, Rumania, Moldova, sedangkan di selatannya adalah Laut Hitam dan di tenggaranya adalah Laut Azov. Ukraina merupakan negara terbesar di benua Eropa dengan luas wilayah sebesar 603.550 kilometer kuadrat. Populasi atau jumlah penduduk Ukraina adalah sebanyak 44.033.874 jiwa dengan dua etnis mayoritas yaitu etnis Ukraina sebesar 77,8% dan etnis Rusia sebesar 17,3%. Ukraina mengalami pengurangan penduduk pada tahun 2017. Tingkat pertumbuhan penduduknya adalah 0,41%. Selanjutnya kita masuk ke kronologi konflik Rusia-Ukraina. Rusia akhirnya benar-benar menyerang Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer secara resmi Kamis tanggal 24 bulan 2 2022. Serangan Rusia kemudian dimulai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Hingga saat ini ketegangan masih berlangsung. Sebenarnya dulu Ukraina atau dalam tanda kutip rapat dengan Rusia, namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian dari NATO. Padahal ketika Perang Dingin terjadi sebelum tahun 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat di zaman itu. Uni Soviet setelah Jerman kalah dari Perang Dunia II selesai, mereka memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tidak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warszawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberi suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States atau CIS, namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Selanjutnya yaitu latar belakang konflik Rusia-Ukraina yang dimulai pada tahun 2013. Asal mula krisis di Ukraina ketika terjadi protes di ibu kota Kiev pada November 2013. Presiden Viktor Yanukovych dari Ukraina menolak untuk kesepakatan dan ekonomi dengan Uni Eropa. Selanjutnya itu pada tahun 2014, pasukan militer Rusia mengambil wilayah Crimea, Ukraina. Warga Crimea juga memilih bergabung dengan Federasi Rusia dalam sebuah referendum. Krisis ini membuat perpecahan etnis. Terjadi gerakan separatis yang mendukung Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur. Pada tahun 2015, negara Ukraina mengalami krisis internasional bulan Juli 2014. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa atau UE berselisih dengan Rusia. Selanjutnya itu tahun 2016, NATO mengumumkan aliansi akan mengerahkan 4 batalion ke Eropa Timur seperti Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia. Pasukan ini untuk mencegah agresi Rusia di wilayah Eropa Timur.
Selanjutnya itu pada tahun 2018, Ukraina menyetujui untuk bergabung dengan NATO untuk latihan udara skala besar pada Oktober 2018. Pelatihan tersebut dilakukan di wilayah Ukraina Barat. Latihan tersebut dilakukan 1 bulan setelah Rusia mengadakan latihan militer tahunan. Selanjutnya masuk ke peran NATO dan PBB dalam konflik Rusia-Ukraina. Masalah ini dimulai kala NATO berupaya memperluas pengaruhnya di Eropa Timur setelah Uni Soviet runtuh. NATO mulai merekrut beberapa negara yang sempat berada di lingkup komunis Soviet. Beberapa di antaranya yakni Lituania, Latvia, dan Estonia, Polandia, hingga Rumania. Ukraina juga tak luput dari ambisi NATO untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Di tahun 2008, aliansi pertahanan tersebut berencana merekrut Kiev. Meski Ukraina belum masuk ke NATO, kedua kubu ini menjalin hubungan yang cukup dekat. Setelah Ukraina merdeka dari Uni Soviet, negara ini bergabung dengan program kemitraan untuk perdamaian pada tahun 1994 milik NATO. Hubungan keduanya diperkuat dengan penandatangani piagam pada tahun 1997 tentang kemitraan khas, di mana piagam ini membentuk Komisi NATO Ukraina atau NUC. NUC merupakan badan yang mengurus kemitraan antara Ukraina dan NATO, yang mengarahkan aktivitas kerjasama mereka yang dikutip dari situs resmi NATO. Kedekatan antara NATO dan Ukraina ini tidak disetujui Rusia, mengingat Moskow telah lama menjadi sumber kekuatan politik dan dominan di wilayah tersebut. Rusia menilai masuknya Ukraina ke NATO bakal mengancam keamanan negaranya. Kekuatan Moskow di kawasan. Maka dari itu Rusia menempuh segala cara untuk mencegah Ukraina masuk ke dalam NATO, salah satunya dengan menempatkan pasukan mereka di dekat perbatasan Ukraina, membuat Kiev tertekan, dan mengurangi niatnya masuk ke NATO. Selanjutnya itu tentang peran PBB. Indonesia turut mendukung resolusi PBB untuk mengancam invasi Rusia terhadap Ukraina. Sebanyak 141 negara memberi dukungan. Inti dari resolusi PBB ini adalah agar Rusia angkat kaki dari Ukraina, berhenti merebut daerah separatis, serta menghargai piagam PBB. Rusia juga diminta memperhatikan keadaan warga Ukraina yang mereka gempur. Selanjutnya yaitu masuk ke perkembangan konflik Rusia-Ukraina yang memasuki hari ke-31. Serangan Rusia ke Ukraina telah berlangsung selama 31 hari dan masih terus terjadi hingga saat ini. Sejumlah warga di Ukraina mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Pada Sabtu 26 bulan 3 2022 waktu Kiev, invasi Rusia ke Ukraina tercatat telah mencapai hari ke-31. Serangan masih terjadi ke sejumlah wilayah dan belum terdapat tanda-tanda konflik mereda. Dilansir dari situs Military.net, perkembangan terbaru dari wilayah konflik itu diantaranya pasukan Ukraina berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Kharkiv dan Kherson. Lalu tentara Rusia tercatat menyeberangi sungai dekat Izium dan telah menembus perbatasan Ukraina. Selanjutnya kita masuk ke dampak konflik Rusia-Ukraina. Dampak konflik Rusia-Ukraina berdampak pada politik, pengendalian senjata, terorisme, dan ekonomi di dunia. Konflik di Ukraina berisiko memperburuk hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia. Mengutip dari May Edu, berikut dampak konflik Ukraina dan Rusia. Yang pertama itu ada krisis
energi, yang mana tabelnya dapat teman-teman lihat pada slide presentasi. Konflik kedua negara akan berpengaruh pada pasokan gas alam di Eropa. Selain itu, harga minyak bisa meningkat karena konflik ini. Pembeli tidak dapat membeli produk energi dari Rusia. Gas alam Rusia menyumbang sekitar 40% pasar Uni Eropa. Makanya, konflik ini dapat mempengaruhi harga gas alam dan minyak bumi. Yang kedua itu ada bidang pertanian, yang mana diagramnya dapat teman-teman lihat pada slide presentasi. Ukraina mengekspor gandum sekitar 95% melalui Laut Hitam. Sekitar 50% ekspor gandum dikirim ke negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Ukraina juga memasok jagung ke Mesir. Konflik antara Rusia dan Ukraina dapat berdampak pada pasokan pertanian ke negara Afrika dan Timur Tengah. Akibatnya terjadi kenaikan harga di bidang pertanian. Selanjutnya itu tentang krisis kemanusiaan. Akibat konflik di Ukraina terjadi krisis kemanusiaan. Persatuan Bangsa-Bangsa PBB memperkirakan jumlah penerimaan bantuan di tahun 2022 akan meningkat. Terjadi inflasi. Amerika termasuk produsen dan pengekspor energi, sehingga ekonomi tidak berdampak pada konflik. Ukraina tidak berdampak pada konflik Ukraina, tetapi konflik antara Rusia dan Ukraina berdampak pada inflasi. Kenaikan suku bunga, cara mengatasi inflasi ini adalah kenaikan suku bunga. Sebagian besar pakar ekonomi memperkirakan terjadinya lonjakan harga karena konflik di Ukraina. Konflik ini berdampak pada inflasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu tentang solusi yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina terkait konflik tersebut. Perang Rusia-Ukraina mulai memasuki minggu ketiga pada Kamis, tanggal 10 bulan 3 2022, belum menunjukkan tanda perdamaian. Pertemuan antara Rusia dan Ukraina di Turki tidak ada hasil titik terang. Adapun pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dari Rusia, Sergei Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Ukraina yaitu Dmytro Kuleba. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk serangan Rusia ke kota Mariupol di hari yang sama dengan pertemuan tersebut. Zelensky sebut tindakan Rusia sebagai bentuk genosida. Dilansir dari Reuters, pertemuan Rusia dan Ukraina di Turki adalah kontak tertinggi antara kedua negara sejak perang dimulai pada 24 Februari. Tetapi dalam konferensi pers memperjelas bahwa Amerika tidak membuat kemajuan. Kuleba dari Ukraina mengatakan dia tidak mendapat janji dari Sergei Lavrov untuk menghentikan pembatalan sehingga bantuan dapat menjangkau warga sipil. Kuleba juga mengatakan ini termasuk prioritas kemanusiaan utama Kiev dan mengevakuasi ratusan ribu orang yang terperangkap di pelabuhan Mariupol yang terkepung. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.